Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nurulana Kadiarsi, mahasiswi program studi pendidikan matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di video kali ini saya akan melaporkan hasil kegiatan PLP bersama teman kelompok saya di SMA Negeri 60 Jakarta, dan ini dia videonya. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Di sini kami berempat dari jurusan Pendidikan Matematika FK ini melakukan kegiatan PLP 1, di mana kami akan membuat observasi dan wawancara terhadap bapak kepala sekolah, guru, dan satu siswa. Nah, hari ini sudah ada di samping saya bapak kepala sekolah SMA Negeri 60 yaitu Bapak Hari. Selamat pagi, Pak. Bagi cara mereka itu bersahabat, religius. Ada banyak penanaman karakter. Nah, ada di sana namanya pohon karakter. Hampir semua terwujud. Ya, hanya saja mungkin kalau anak-anak ada agak sedikit berbeda biasa. Bukan menanggapi karakternya, tapi justru memanfaatkan karakter positifnya. Nah, jadi analoginya gini, anak yang pinter pada bidang tertentu itu diangkat. Jadi pada bidang yang lain mungkin didapat dari siswa yang lain. Perbedaan itu merupakan kebahagiaan, membuat lebih kompleks. Sekarang namanya BDR, belajar dari rumah. Nah, dari online namanya. Jadi online itu bisa dengan Zoom meeting, bisa dengan Google Classroom, bisa dengan tesnya bisa menggunakan Paper, bisa menggunakan Moodle. Ya, bisa juga pakai WA, bisa pakai Line, macam-macam. Usahanya guru-guru dibuat namanya ada pelatihan Google Classroom, ada pelatihan host pada Zoom meeting, ada namanya pelatihan lagi guruku youtuberku. Kepala sekolah itu garis komandonya langsung dengan wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah langsung juga sama dengan dari ke guru-guru. Kemudian garis komandonya dengan Kasubag TU. Kasubag TU garis komandonya langsung lagi nanti dengan para TU karyawan. Saya namanya garis koordinasi dengan komite sekolah. Ini namanya komunikasi. Kalau yang seperti itu, warga sekolah itu sama. Jadi di sana semua informasi kita sekolah tahu. Jadi ada transparansi, kemudian ada proaktif, kemudian pelayanan yang sempurna, pelayanan yang prima. Itu sebenarnya kalau satu organisasi itu bentuk pelayanannya ada namanya service excellence. Jadi pelayanan prima itu untuk semua. Dengan pelayanan prima sudah pasti bukan tata tertib. Anggap nggak ada tata tertib. Bingung kan? Anggap nggak ada tata tertib, tapi tertib itu yang lebih bagus. Jadi ada kemesraan di sana. Kenapa sih menjadi ada tata tertib di sekolah? Karena kan kita menyadari ada 818 siswa saya. Nah, biar ada keseragaman. Jangan ada multitafsir. Misalnya pakai seragam. Seragam hari ini putih abu-abu. Putih abu-abunya ditampilkan. Jangan dulu kepala sekolah yang tidak mau tata tertib aja ada sanksi, ya kan? Ada tuh. Tapi alhamdulillah enggak. Guru-guru kita sangat-sangat bagus di sini enggak. Saya belum pernah menjatuhkan sanksi ke siapapun di sini, belum. Karena masih batas toleransi. Tadi manusia kan. Semua manusia itu manusia. Jadi ada saatnya kita tegas sama dia, ada saatnya juga lemah lembut banget, dan semua manusia unik. Jadi nggak bisa tata tertib itu berlaku sama semua. Contohnya gini, si A tinggal sebelah sekolah. Kalau dia terlambat hukumannya berat dong. Wah, ini rumahnya di Pamulang, ada yang di Bogor, masa iya sama? Oh, berubah semua. Berubah semua. Contohnya masuk belajar itu hanya jam 7 sampai jam 8. Berikutnya jam 9 sampai jam 10.
berikutnya jam 11 sampai jam 12 itu belajar melalui online. Penting pakai kuota, sekarang ini wajib pakai kuota. Dan rumah semua kan? Nah kalau sekarang dia harus di rumah, nah dulu dia ke sekolah. Oke, Bapak itu termasuk yang sering briefing. Briefing itu maksudnya apa? Dan sebenarnya roh dari briefing itu ada komunikasi, menyapa warga. Jadi pagi-pagi Bapak nggak terlalu sering di ruangan, langsung ke ruang guru, sapa dulu semua, sama anak-anak, sapa gurunya. Bapak itu kalau briefing itu nggak menggunakan slide, lupa nanti dia, wajib dia nulis. Kalau Bapak menggunakan slide, dia pikir ntar juga di slide-nya, jika tinggal foto, jadi malah nggak. Kalau ada kan dia tulis. Nah, jadi ada biar dia dengerin saat Bapak briefing, jangan main handphone. Orang nggak lebih dari 10 menit kok, biar paham semua. Biasa saja semua sekolah upacara setiap hari Seninnya upacara hari besar nasional, ya, tidak yang berbeda. Rapat dinas itu terjadwal lah ya, boleh dibilang dalam satu semester itu sekitar 5 kali. Yang awal pasti ada kendala, nah begitu sekarang nggak terlalu ada masalah. Jadi Bapak itu on time, jam 7 rapat jam 7, udah langsung mulai, langsung absen semua, udah. Siapa yang tidak datang berikutnya nggak akan ikut lagi. Jadi tapi selama ini nggak 100% guru-guru saya ikut. Ini bagus. Nah, yang lain semua hampir bagus semua. OSN juga bagus. Ya apa, penelitiannya bagus. PMR-nya bagus. PMR sering menjuarai. Pramukanya keren. Jadi pramuka mau kemana-mana. Jadi tadinya mau ke Brunei itu. Nah, jadi gara-gara kondisi yang sekarang. Pada ekspor sangat-sangat berdampak. Jadi kita kan harus ada persetujuan orang tua, saya. Orang tua persetujuan bukan cuma penulisan, tertulis bermaterai. Tapi nggak layak banding sih. Nanti kalian studi komparasi bukan seperti itu, nggak bisa dibandingkan antara akademik dengan akademik. Nah, ada bedanya masyarakat. Ke pembina itu kan ada selarinya ya. Dari awal sudah namanya nanya. Tanya aja Pak. Ada namanya kontrak prestasi ekskul. Nah, jadi harus berprestasi dia. Jadi jangan mau ekskul. Kalau mau ekskul ini silahkan. Kira-kira yang lu persembahkan juara apa? Kira-kira gitu. Jangan muluk. Jadi jangan juga terlalu berhayal sekali ya. Satunya sekolah yang menerapkan ini pas tahu sholat berjamaah wajib laki-laki ya. Ya. Kalau sekali aja dia nggak sholat ketahuan di CCTV pasti tinggal kasih cuma sholat. Iya. Bapak itu permintaannya cuma sederhana kok. Satu aja dulu, ingat banget. Bapak ingin orang tua membuat anaknya itu apa yang disebut sholat sunnah berjamaah. Kenapa jadi penting? Nah, Bapak merawat anak-anak itu, Bapak selalu berpikir cepat tidur, cepat bangun. Jadi anak-anak Bapak bilang ke orang tua, tanamkan cuma satu aja. Tidur sebelum jam 9, bangun sebelum jam 5, realistis kan? Nggak muluk-muluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan melanjuti sesi wawancaranya. Yang kedua ada Ibu Rini sebagai guru matematika di SMA Negeri 60 Jakarta. Ya, kalau untuk minat siswa-siswi di sini dalam belajar matematika bagaimana? Oke. Kalau untuk minat mungkin hampir sama ya. Untuk MIPA itu lebih banyak anak yang bersemangat gitu ya untuk mengikuti pelajaran. Tapi kalau yang di IPS itu paling hanya beberapa aja yang kayak udah siap terus dia mau belajar. Terus cara ibu buat ningkatin minat siswa atau siswi untuk belajar matematika itu kayak gimana? Kalau secara keseluruhan biasanya saya ngasih tahu dulu materi berikutnya itu apa, atau minggu depan kita mau belajar apa, atau kita mau ngapain. Jadi mereka nanti ada persiapan, minimal udah ada persiapan kayak, oh kita mau belajar materi A, oh kita mau belajar materi B. Kadang ada juga hal-hal yang saya kasih buat tugas gitu, kayak mencatat, merangkum materi yang sebelumnya, materi yang akan datang gitu. Jadi mereka udah ada perasaan
materi ini gitu. Jadi lebih siap, paling begitu sih. Kalau metode yang ibu gunakan untuk mengajar matematika ini seperti apa? Kalau metode yang saya pakai biasanya kalau waktu sebelum PJJ kan kita bisa tatap muka langsung ya, itu kebanyakan saya menggunakan pembelajaran kelompok. Biasanya teknik itu beda-beda, tapi kebanyakan yang saya pakai itu hampir sama. Saya selalu pakai itu dari dulu, itu namanya NHT. Jadi mereka kadang ada satu masa gitu ya, saat mereka sudah tahu materinya, sudah tahu contoh soalnya, nanti akan ada satu hari yang mereka itu akan maju. Jadi mereka nanti akan mendapat undian ya, atau terpilih atau diundi untuk maju yang mewakili kelompoknya nanti. Kalau yang setelah pandemi, Kalau sekarang yang PJJ, paling kalau saya itu hampir sama sih ya, mungkin semua saya itu pakai Zoom. Kebetulan saya juga ada Google Classroom, saya pakai Google Classroom, sama ada ini juga gabungan antara video YouTube yang saya buat gitu ya, sama anak yang buat pernah angkatan sebelumnya saya masukkan juga ke situ. Jadi mereka Kalau misalkan untuk daftar di sekolah ini jadwalnya udah tersusun atau tapi mungkin kan karena kita itu biasanya ada 2 jenis rapat ya. Yang pertama itu mungkin dari kurikulum, yang kedua dari kesiswaan. Yang biasanya nanti mungkin seminggu sebelumnya, mungkin H-3 atau H-2 itu biasanya diberitahukan di grup WA info dinas, baru nanti kita ngumpul di Zoom ini. kalau boleh tahu selain sebagai guru mata pelajaran ada tugas lain nggak? Kalau saya selain jadi guru matematika, saya juga jadi pembina ekskul pramuka. Kemudian saya juga jadi pembina olimpiade matematika. Kemudian saya juga jadi anggota tim And love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kami akan mewawancarai salah satu siswa dari SMA Negeri 60 yang lulus tahun ini, yaitu Kurnianto Nur Wahid. Saya ingin menanyakan nih, aturan apa sih yang diterapkan di SMA tata tertib? Kalau untuk tata tertib sendiri secara umum mungkin kakak-kakak sendiri juga udah tahu, kayak pakai baju seragam sekolah di hari Senin sampai dengan hari Jumat. Kemudian rambut itu kita nggak boleh panjang, kalau nggak salah lebih dari 3 cm itu harus dipotong, jadi harus rapi ketika kita datang ke sekolah. Kemudian juga yang kedua, nggak boleh bawa motor ke sekolah karena menerapkan juga sistem dari pemerintah, karena kita kan nggak boleh bawa motor ke sekolah atau bawa kendaraan mobil. Kemudian yang ketiga, peraturannya itu apa ya, nggak boleh ngerokok juga. Kalau misalkan aturan itu nggak dilaksanain, ada sanksi yang diberikan dari sekolah? Pasti ada sanksi yang diberikan dari pihak sekolah. Yang pertama mungkin pembinaan dari guru BK. Mungkin kalau misalkan masih dilanggar kan ada poinnya yang mungkin bisa lebih tinggi, tindak lebih tegas lagi. Terus aku mengenai tentang eskul sih, kayak kan eskul tuh kalau sekarang makin itu ya, kayak harus digali gitu loh, minatnya harus digali. Nah, dukungan sekolah untuk kita ikut eskul tuh kayak gimana? Kalau untuk ekskul atau perlombaan sendiri dari SMA Negeri 60 itu pribadi yang aku alami itu baik. Kayak sekolah itu care banget sama kita. Pengalaman untuk ekskul. Kalau misalnya dari ekskul itu suka ada event nggak sih di sekolah? Banyak, setiap ekskul itu ada eventnya masing-masing. Contohnya kalau dari Cohi sendiri itu kita ada tafakur alam, acara paling besarnya jalan-jalan keluar kota, itu nanti meningkatkan keimanan kita, kualitas keimanan kita gimana. Ada mabit juga. Kemudian kalau dari OSIS sendiri ada acara bakti sosial. Kemarin itu alhamdulillah kita terakhir bakti sosial itu ke Anyer, ke Serang. Kemudian ada juga acara studi banding. Kemarin juga kita ke Universitas Diponegoro sama SMA 3 Semarang. Jangan, kalau jadi guru, jangan percaya kepada siswa mengerti. Itu kuncinya orang matematik. Jadi jadi guru itu anak yang harus bisa. Pastikan dia bisa, baru melanjutkan berikutnya. Bapak orang matematik. Sekian video laporan kegiatan PLP 1 dari saya dan teman-teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No, I don't wanna waste what's left. And